Oke, halo semua, kembali lagi di Adi Rido Vlog. Kali ini kami ada di sebuah bengkel Yamaha dan di samping saya ini ada sebuah motor Yamaha Vixion generasi pertama, generasi tahun 2007 tapi pembelian tahun 2008. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mereview ulang varian Vixion keluaran pertama. Nah, di awal tahun 2000-an itu untuk segmen naked motorsport itu didominasi oleh Honda. Waktu itu Honda mengeluarkan atau telah mengeluarkan Honda Tiger sama varian GL-nya yang kemudian dilanjutkan dengan Mega Pro. Pada waktu itu sekitar tahun 2002 itu Suzuki mencoba masuk untuk segmen motorsport. Waktu itu Suzuki sudah mengeluarkan Suzuki FXR 150 yang nanti pada tahun 2004 mesinnya digunakan untuk Satria FU keluaran pertama. Kemudian itu Honda juga mengeluarkan Honda CBR 150 atau dikenal waktu itu Honda CBR Old yang masih menggunakan karburator. FXR juga menggunakan karburator dengan kubikasi sama juga, CBR 150, FXR juga 150. Kemudian tahun 2007 Vixion mencoba mengambil kesempatan itu yang waktu itu juga tahun 2000-an, awal tahun 2000-an itu untuk varian yang injeksi belum ada satupun pabrikan yang mengeluarkan. Karena itu waktu itu Yamaha mencoba mengeluarkan Vixion dengan basic mesin Yamaha Jupiter MX dengan konfigurasi yang sama, cuman isi silinder lebih besar. Ya, mungkin teman-teman tahu kalau sebenarnya untuk motor pertama kali di Indonesia yang memakai injeksi, sistem injeksi itu adalah Supra 125. Tapi untuk segmen motorsport atau naked motorsport itu adalah Vixion tahun 2007. Nah, Yamaha mengeluarkan motor Vixion pertama kali itu dengan desain lampu yang waktu itu masih berbentuk bulat. Waktu itu kebanyakan motor tahun 2000 awal sampai 2000 ya sekitar di bawah 2010 itu lampu depan itu biasanya masih dalam bentuk bulat-bulat. Itu seperti kalau keluaran Kawasaki itu seperti Ninja yang R itu kan, atau Ninja yang S, Ninja S kalau nggak salah itu ya. Itu modelnya bulat kayak gini. Kemudian Yamaha juga menambahkan rangka di Vixion ini dengan model yang delta box atau kalau bahasa kerennya itu twin spar, bukan twin bar. Model delta box ini sebenarnya kalau untuk Yamaha atau Vixion itu bukan yang pertama kali, karena sebelumnya itu Suzuki sudah mengeluarkan FXR 150 dengan model yang sama, yaitu ya model-model delta box atau twin spar. Honda juga mengeluarkan CBR 150R yang old atau dibilang kalau orang itu CBR old, CBR 150 yang old. Itu juga model yang delta box kayak gini atau twin spar. Jadi kalau dihitung-hitung Yamaha itu sebenarnya waktu mengeluarkan Vixion ini dengan model rangka yang delta box ini bukan yang pertama kali.
Oke, untuk Yamaha Vixion keluaran pertama untuk desain speedometer itu masih berbau desain yang model lama. Itu untuk tachometer sama speedo itu masih menggunakan analog ya, nggak disematkan sama sekali versi digitalnya. Penanda bensin masih analog, kemudian odometer juga masih analog. Nah, tahun 2007 ini masih disematkan saklar untuk menghidupkan dan menyalakan lampu utama. Setelah generasi kedua, saklar ini dihilangkan menjadi auto on. Jadi lampu begitu mesin dinyalakan atau kontak dinyalakan, lampu langsung nyala. Itu sesuai regulasi pada waktu itu. Nah, untuk pengereman Vixion yang lama atau Vixion generasi pertama sama generasi kedua yang depan, untuk pengereman depan itu sudah dilengkapi dengan cakram, tapi untuk yang belakang masih tromol. Kemudian pada waktu tahun 2012 atau untuk generasi yang ketiga, itu untuk yang belakang sudah diganti dengan cakram, diikuti dengan perubahan lebar pelek atau memakai pelek tapak lebar dan juga ban yang lebih gede. Untuk masalah mesin, itu Vixion masih dibilang performa mesinnya kalah dengan kompetitornya, yaitu dari Honda yang waktu itu sudah mengeluarkan CB150R yang mengeluarkan power mencapai 16 horsepower. Waktu itu Vixion masih 14 horsepower. Baru kemudian tahun 2012 atau generasi yang ketiga, Vixion mulai menaikkan powernya menjadi ya setara dengan CB150R sekitar 16 horsepower. Baru nanti untuk varian yang akhir itu varian Vixion R atau all new Vixion yang R, itu mesinnya berubah 155 cc dengan disematkan teknologi VVA dan kemudian juga teknologi assist slipper clutch dengan tenaga atau power mencapai 20 horsepower. Ya, naik signifikan sekali. Dengan adanya teknologi injeksi waktu itu, Vixion sudah benar-benar efisien untuk urusan bahan bakar, sehingga waktu itu menjadi pionir. Karena waktu itu setelah Supra mematikan varian injeksinya, terutama untuk motor pasaran umum, itu diambil oleh Vixion. Karena begitu Honda mematikan Supra 125 injeksinya, Vixion langsung masuk. Nah, untuk transmisi Vixion ini dilengkapi dengan transmisi 5 percepatan manual. Setelah beberapa generasi atau generasi yang terakhir, untuk varian yang Vixion R, all new Vixion R itu sudah dirubah menjadi 6 percepatan. Jadi kalau untuk varian pertama sampai yang atau generasi pertama sampai yang generasi terakhir yang masih menggunakan mesin yang belum VVA itu masih menggunakan 5 percepatan. Untuk mesin bawaan Vixion atau platform mesin yang digunakan Vixion atau sama juga dengan mesin bawaan dari Jupiter MX itu hingga sekarang dijadikan platform umum atau untuk mesin-mesin sekarang. Misalkan kalau sekarang itu sama-sama juga digunakan oleh Yamaha MT-15 atau R15 juga. Terus kemudian untuk Yamaha XSR 150 juga menggunakan platform dari motor Vixion juga. Jadi mereka nggak perlu susah-susah lagi membuat platform mesin baru, tapi mereka menggunakan platform mesin yang lama, kemudian hanya sedikit melakukan improvisasi bagian performa disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian untuk mesin Vixion itu waktu itu dikenal dengan mesin yang sangat halus. Itu kalau dibandingkan dengan Suzuki FXR atau Honda CB 150R
itu Yamaha Vixion itu dikenal yang paling halus, suaranya halus. Mungkin ini ya, salah satu faktornya karena memang Yamaha Vixion ini masih menggunakan SOHC atau menggunakan single overhead camshaft, atau ini as nokennya masih single, masih tunggal. Kalau untuk yang Suzuki FXR 150, CB 150R atau CBR 150 itu sudah DWC, otomatis apa ya, suaranya itu lebih kasar, cenderung lebih kasar mesinnya. Nah, untuk keiritan, pada waktu itu untuk mesin Vixion yang lama, waktu itu karena menggunakan injeksi itu terkenal sangat irit. Waktu itu diklaim untuk 1 liter itu bisa mencapai antara 40 sampai 50 km. Waktu itu sangat irit sekali. Sedangkan kalau untuk Mega Pro yang model lama, model karbu itu paling cuma sekitar 40 kurang. Nah, kemudian CBR keluar, CBR juga nggak bisa mengimbangi keiritan dari Vixion karena CBR menggunakan DOHC, otomatis lebih boros untuk konsumsi bahan bakar. Mungkin untuk kekurangan Vixion yang keluaran awal ini dihitung-hitung ya, kalau dari suspensi itu masih kalah dengan yang punyanya Honda maupun punya Suzuki waktu itu. Karena untuk Vixion yang keluaran pertama suspensinya walaupun sudah menggunakan monoshock, tapi dengan monocrossnya Yamaha itu gimana ya, kalau untuk belok atau untuk nikung itu masih terasa limbung di bagian belakang. Nah, kemudian diperbarui atau diperbaiki ke generasi ketiga itu sudah diperbaiki apa ya, stabilitasnya untuk bagian belakang. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Bagi teman-teman yang pernah memiliki pengalaman tentang Yamaha Vixion ini, baik dari generasi yang pertama sampai ke generasi yang terakhir atau generasi saat ini, bisa nanti tulis komentar di kolom komentar di bagian bawah. Nah, untuk selanjutnya tetap ikuti channel ini. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.